Sebelum saya masuk ke kuburan aja, awal masuk kuburan di sini pocong. Halo guys, balik lagi dengan Res Area 1919. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dengan teman saya bertemu dengan sesosok makhluk halus, yaitu kuntilanak. Awal mula ceritanya seperti ini. Pada saat itu saya dengan teman saya itu iseng untuk jalan malam. Kami keluar malam itu sekitar jam 11.30, hampir jam 12. Di sini saya dan teman saya iseng jalan karena lagi nggak mood di rumah. Teman saya ajak saya untuk jalan-jalan. Terus saya pergi ke rumah teman saya. Lalu saya dan teman saya itu jalan. Di sini saya berkata, mau kemana kita? Dan teman saya mengatakan, kemana saja yang penting suasana hati ini senang. Di sini saya mengiyakan saja, saya ikuti aja. Terus saya dengan dia jalan round Kota Labuha. Di sini teman saya ini mengatakan, coba kita jalan ke sebab di kampung di tetangga kampung. Terus saya mengiyakan, oke, kita jalan. Di sini saya dan teman saya coba untuk ke Desa Panamboang. Di sini jaraknya ya lumayan jauh, sekitar 20 menitan lah. Di sini jalan terus sampai ke melewati Desa Kupal. Di sini teman saya tiba-tiba berhenti. Terus saya kaget, tiba-tiba dia berhenti kan. Terus saya tanya kenapa. Terus dia bilang, coba kamu lihat ke depan itu. Terus saya lihat ke depan, saya nggak lihat apa-apa sih. Pada saat itu saya bilang jalan aja, mungkin kamu salah lihat. Di sini dia masih diam, dia bilang tunggu sebentar. Di sini dia coba tanya, dia coba, bro, coba kamu lihat baik-baik. Terus saya lihat ke sana, dia bilang ke dekat pohon kan. Terus saya lihat, ternyata iya benar. Masih karena jauh kan pandangan, masih lihat sosok putih sih. Kirain saya bilang, mungkin kain atau apa. Terus dia bilang, coba kamu lihat dia naik turun pohon itu. Itu kan ada pohon beringin kan. Di situ saya lihat fokus ke situ, makin hari ya aneh. Sosok putih itu naik turun. Di sini saya dan teman saya memberikan diri untuk mencoba melewati pohon beringin itu. Di sini kami jalan terus. Pas mau melewati itu pohon beringin, malah dia ketawa. Ternyata sosok kuntilanak. Ketawanya sih lumayan kencang sih. Bahkan sampai kami sudah melewati itu pohon masih terdengar suara ketawanya itu. Lalu teman saya ini mungkin sudah rasa ketakutan. Dia langsung tancap gas. Saya juga ikutin dia dari belakang. Jalan. Terus karena di sini setelah mau masuk ke Desa Panamboang, saya lupa bahwa di sini ternyata harus melewati kuburan. Jadi kalau masuk ke Desa Panamboang, mesti lewati kuburan dulu baru bisa masuk ke Desa Panamboang. Di sini saya coba bilang ke teman saya, kalau saya bilang ke dia, bro, nanti masuk ke kuburan itu lewati kuburan harus klakson ya. Terus dia mengiyakan, oke. Terus kita lanjutlah perjalanan.
Di sini saya membunyikan klakson, dia juga membunyikan klaksonnya. Sambil jalan kita, jalan perlahan-lahan. Di sini teman saya ini iseng nengok kiri nengok kanan, terus saya bilang ke dia, bro jangan kayak gitu, pandanganlah lurus aja. Dia ini teman saya ini so cuek, iseng santai. Dia bilang kayak saya kan, santai aja bro, aman. Dia bilang tidak apa-apa, santai saja aman. Oke lah, kita jalan aja lah. Di sini dia nengok kiri kanan, saya juga nengok kan, kayak ngikutin dia. Pada saat saya nengok ke kiri, pas sebuah pohon pisang, ada sosok putih yang berdiri tegak menghadap saya. Lalu saya lihat dengan teliti, kok sosok ini seperti yang tadi di pohon gitu, di pohon beringin yang tadi. Terus saya klakson teman saya, karena saya tiba-tiba kan berhenti kan, kaget lihat dia itu sosok putih itu, sosok kuntilanak. Saya klakson terus, teman saya tiba-tiba kaget kenapa sih dia ini klakson terus kan. Nah, si teman saya ini berhenti, dia nanya, bro kenapa? Di situ tangan saya ini nunjuk-nunjuk ke pohon pisang kan. Lalu dia nengok, kan dia kaget juga kan. Dia kaget karena jarak saya dengan si sosok ini tidak terlalu jauh. Karena saya kaget tiba-tiba langsung berhenti dan motor saya tiba-tiba mati. Saya starter motor itu sambil ngelihat dia, sambil berusaha untuk menghidupkan motor saya kan. Start, hidup. Teman saya ini akhirnya nyamperin saya sambil dia baca ayat. Baca ayat. Saya di sini cuma fokus tatap di ini si sosok kuntilanak ini, biar dia takutnya sampai dia ke arah sini kan, ke arah kita. Saya fokus hidupkan motor saya, hidup ternyata tombol merah saya ini kembali ketekan, jadi berapapun saya start pun tidak akan jadi. Lalu saya kontak balik, alhamdulillah start hidup. Di sini langsung kita tancap gas. Tancap gas. Kirain ini sudah aman karena belokan ke kanan itu langsung kita masuk ke desa Penambuang kan. Di sini masuk ke desa Penambuang itu sekitar sudah jam 1 malam. Di sini kirain udah kelar sama si sosok ini, ternyata tak salah. Ternyata sosok ini ngikutin saya dan teman saya terus. Jadi kayak dia terbang itu di atas sambil ngikutin kita, saya dan teman saya lagi jalan. Terus teman saya ini kan panik, dia tancap gas, makin tancap gas, makin sosok ini tuh. Jadi dia kayak hilang, muncul di samping, tiba-tiba muncul ke samping kita gitu, samping jalan kan. Jadi posisi kita jalan, dia muncul tiba-tiba samping kanan kita, samping kiri kita kayak gitu kan. Terus saya langsung teman saya untuk berhenti kan, berhenti. Terus saya bilang, bro kayaknya kita harus balik ya. Saya bilang kayak gitu kan, bro seharusnya kita balik. Ini saya bilang, bro perjalanan ngamut kita ini kayaknya bisa bahaya, kayak gitu saya bilang kayak dia. Terus dia langsung tanpa basa-basi ngomong AB, langsung dia putar balik motor, langsung tancap gas. Saya ngikutin balik. Di sini balik, saya lupa kasih tahu dia kalau harus lurus saja, jangan belok lagi. Kuburan di sini mungkin sudah panik. Saya dan teman saya langsung belok ke kiri lagi, melewati itu kuburan. Di sini yang makin parah di sini. Sebelum saya masuk ke kuburan aja, awal masuk kuburan di sini pocong.
pocong ini berdiri di tengah jalan dan teman saya ini berhenti. Kaget, saya juga kaget karena posisi saya nyalain lampu panjang. Saya posisi nyalakan lampu panjang pas kena itu, senter itu, si pocong. Jadi teman saya kaget, saya juga kaget, saya tiba-tiba berhenti. Yang bikin kami makin hari makin panik, sudah ngeliat pocong yang berdiri di tengah jalan, sosok Kunti ini terus ketawa sambil ngikutin kita. Di sini teman saya lihat dia semua yang pucat kayak rada-rada kayak mau pingsan atau gimana, pokoknya dia sudah keringatan, udah takut. Jadi fokusnya matanya sudah kayak mau gimana ya mau jelaskannya, kayak udah rada-rada takut gitu, kayak mau lari ninggalin motornya aja kayak gitu. Terus di situ saya ngomong ke teman saya, bilang, bro tenang. Di sini saya majuin ke dia, dekatin motor saya ke dia untuk coba kuatin dia. Dan bilang, bro tenang saja. Di sini sambil baca sih cuma ayat-ayat yang kita hafal aja, seperti Qul huwallah sama terus ayat kursi kayak gitu. Di sini sambil terus nyalain motor, di sini saya kepikiran ide, ya mau bilang ide buruk atau ide konyol, apalah itu, tapi berhasil karena di sini saya bilang, bro, motor kita kan kena pot racing nih, daripada kita dengerin suara Kunti, lebih baik kita ngegas aja ini motor. Nah, gue bilang ke teman saya kayak gitu kan. Terus teman saya tambah pikir panjang, dia ngegas aja sampai ramas kopling. Di sini Kuntinya makin ketawa, si pocong ini udah